Shalom, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita akan membaca refleksi Gema. Dan biarlah sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali kesempatan Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu ini, Tuhan yang boleh menyiapkan hati kami, untuk kami boleh kembali bertemu dengan firman yang boleh membuat kami memiliki kehidupan yang semakin dikuatkan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yesaya 9 ayatnya yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita memasuki masa-masa Adventus ini, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di tengah dunia, bahkan di tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini. Masa pandemi belum berlalu, namun varian baru virus corona sudah kembali ditemukan. Bahkan kita juga melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita saat ini. Hal ini membuat manusia benar-benar membutuhkan penolong. Ya, manusia membutuhkan seorang penolong, tidak hanya penolong yang membantu secara jasmani dan materi semata, namun lebih daripada itu, penolong yang dapat membebaskan mereka dari masalah dosa. Ya, manusia membutuhkan seorang Mesias. Hal ini jelas terlihat sejak zaman Perjanjian Lama. Ada berbagai macam kisah tentang kegagalan manusia untuk mengikuti kehendak Allah, yang membuktikan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan memerlukan seorang penolong. Dimulai dari kegagalan Adam dan Hawa untuk mematuhi perintah Allah dan memuncak dengan pembuangan di Babel dan penjajahan oleh bangsa-bangsa lain, yang mengakibatkan penderitaan dan akhirnya membangkitkan pengharapan mengenai kedatangan Sang Mesias. Di sisi lain, Perjanjian Lama juga memperlihatkan janji Allah untuk memberikan penolong atau pembebas. Sebutan Mesias adalah kata dalam bahasa Aram yang berarti yang diurapi untuk menjadi penyelamat atau pembebas. Dalam Perjanjian Lama, pengurapan itu dikenakan bagi raja dan imam, serta secara khusus dikenakan bagi Raja Koresi yang dipakai Allah untuk mengembalikan bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, penolong atau pembebas itu dikenal dengan sebutan Mesias, yang dalam terjemahan bahasa Yunani berarti Kristus, dan gelar Mesias itu dikenakan bagi Yesus dari Nazaret. Saudara, sungguhkah Yesus benar-benar adalah Sang Mesias itu? Dan pertanyaan ini pula yang juga ditanyakan saat Yohanes Pembaptis berada di penjara, seperti bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Sehingga ia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Sekalipun ia sudah melihat dan mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, tidak mudah rasanya meyakini bahwa Yesus adalah benar Sang Mesias itu. Bukankah itu pula yang dialami oleh bangsa Israel sampai hari ini? Mereka masih menantikan Sang Penolong, Sang Mesias itu. Saudara-saudara, mari saat ini kita kembali mengingat bahwa kelahiran Mesias telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Nabi Mika mengungkapkan dengan jelas, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bahkan Nabi Yesaya dengan jelas mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan nubuat tersebut telah digenapi di dalam perjanjian baru, di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Janji Allah akan adanya Sang Mesias telah digenapi. Puji Tuhan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Saudara-saudara, sungguh anugerah terbesar sudah Tuhan berikan kepada kita. Kehadiran Sang Mesias adalah jawaban bagi kebutuhan semua manusia di tengah pandemi saat ini. Tidak hanya jawaban bagi kebutuhan jasmani, melainkan juga kebutuhan rohani. Saudara, kebutuhan terbesar manusia telah Ia selesaikan dengan membebaskan manusia dari penjajahan dan hukuman dosa, sehingga kita memiliki jaminan keselamatan ketika kita mau menerima Dia sebagai satu-satunya juru selamat pribadi kita. Saudara, jika masalah terbesar manusia telah Ia selesaikan, biarlah dengan penuh iman kita dapat menjalani kondisi apapun yang akan ada di depan kita. Karena Yesus Kristus Sang Mesias itu adalah penasehat yang ajaib bagi setiap kita yang membutuhkan hikmat bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Dia adalah Allah yang perkasa bagi setiap kita yang membutuhkan kekuatan di tengah kelemahan yang kita hadapi saat ini. Dia adalah Bapa yang kekal, yang akan terus memelihara dan menjaga kehidupan setiap anak-anaknya dengan cinta kasih-Nya. Dan Dia adalah Raja Damai bagi setiap kita yang membutuhkan kedamaian di tengah pergumulan yang tidak mudah ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari di momen Natal ini kita datang menyambut Sang Mesias itu yang dengan lembut berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kelegaan dan ketenangan yang tidak hanya sementara, tapi kelegaan dan ketenangan yang sejati, yaitu hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di masa-masa sulit ini kami kembali dikuatkan. Di momen Natal ini Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa Engkau adalah Sang Mesias itu Tuhan. Engkau adalah penolong dikala kami mengalami kesulitan yang tidak mudah ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah penasehat yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang perkasa. Karena Engkau adalah Bapa yang kekal Tuhan, yang akan memelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah Raja Damai itu. Tuhan, biarlah di momen Natal kali ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Natal kali ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Sang Mesias itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.